Ya Barokah, jadilah ibu bagi Muhammad dan jangan kau tinggalkan dia. Saat pasukan dari Habasyah menyerbu Mekah dan dihancurkan oleh Ababil, sebagian mereka tinggal di Mekah sebagai budak. Beruntung salah satu dari mereka mendapat tuan yang istimewa, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman dilahirkan di Habasyah, namun jejak kehidupan sebelumnya diketahui hanya sebagai budak perawan Sayyid Abdullah. Setelah wafatnya ayah Rasulullah, ia mengabdi kepada Sayyidah Aminah binti Wahab. Bahkan ia orang yang pertama melihat dan menggendong Rasulullah saat dilahirkan. Ketika Sayyidah Aminah menyambangi saudaranya di Madinah bersama Rasulullah, ia pun menyertainya. Mereka tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Kemudian mereka kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan di desa Abwa, Sayyidah Aminah mengalami sakit. Sebelum meninggal ia berpesan kepada Ummu Aiman, Ya Barokah, jadilah ibu bagi Muhammad dan jangan kau tinggalkan dia. Ummu Aiman pun menyanggupinya. Setelah sampai di Mekah, ia menyerahkan Nabi Muhammad kepada Sayyid Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Sedang Ummu Aiman tetap tinggal bersama mereka sebagai pengasuh Rasulullah. Sekitar 2 tahun, sang kakek pun kemudian wafat. Beliau pun diserahkan kepada pamannya, Abu Thalib. Ummu Aiman pun ikut serta bersama mereka hingga Rasulullah dewasa. Setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ia pun dimerdekakan. Lalu Rasulullah menganjurkan agar Ummu Aiman untuk menikah. Meski awalnya ia menolak karena ingin selalu menjadi pengasuh Rasulullah, namun akhirnya ia menikahi Ubaid bin Harith al-Khosroji dan memiliki putra yang bernama Aiman yang kelak menjadi syahid di perang Hunain. Setelah suaminya Ubaid bin al-Harith wafat, ia kemudian menikah dengan Zaid bin Harithah atas motivasi Rasulullah. Siapa yang senang menikahi wanita ahli surga, hendaknya ia menikahi Ummu Aiman, meski penampilannya tidak begitu menarik dan lisannya tidak fasih karena kecintaannya terhadap Rasulullah. Zaid bin Harithah langsung menawarkan diri. Kelak dari pernikahan mereka akan melahirkan panglima termuda, Usamah bin Zaid. Ummu Aiman atau Barokah binti Tha'labah al-Habasyi yang memeluk Islam saat ia masih perawan setelah keislaman Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali dan Zaid. Ia pun melakukan hijrah ke negeri asalnya Habasyah dan Madinah. Ia wanita pemberani yang mengabdikan diri kepada Rasulullah. Ia ikut serta pada perang Uhud, Khaybar dan Hunain. Pada saat ia memberikan minum dan mengobati luka-luka korban perang di Uhud, ia melihat pasukan muslim berlari yang dilemparkan debu ke wajah mereka dan berkata, "Di situ medan perang dan ini pedangmu." Kemudian ia melindungi Rasulullah dengan pedang saat orang-orang berlari dari sisi Rasulullah. Ia pun menghadap ke arah Rasulullah dan mencari tahu keadaan Rasulullah, apakah Rasulullah selamat atau tidak. Setelah mengetahui keadaan Rasulullah selamat, ia pun menjadi tenang. Namun tiba-tiba panah Hibban bin Al-Irqah mengenainya. Ia pun terjatuh dan terbuka auratnya. Lalu Hibban pun tertawa terbahak-bahak. Melihat keadaan itu, Rasulullah merasa keberatan. Kemudian Rasulullah mengambilkan anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan bersabda, "Panahlah." Lalu Sa'ad memanahkan dan panah Sa'ad pun tepat mengenai leher Hibban. Seketika ia jatuh tewas dan terbuka auratnya. Menyaksikan itu Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya dan bersabda, "Saat telah membalaskan Ummu Aiman, semoga Allah mengabulkan doamu Sa'ad dan menempatkan panahmu." Pada perang Hunain, saat kaum muslimin bangga diri dengan banyaknya jumlah mereka,
Kemudian mereka kocar-kacir. Akan tetapi Ummu Aiman dan putranya tetap di sisi Rasulullah. Ummu Aiman selalu dekat dengan Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Saat kepergian Rasulullah, ia pun sangat sedih. Ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Hendaknya kita menjenguk Ummu Aiman, karena Rasulullah selalu menjenguk beliau." Saat sampai di sana, Sayyidah Ummu Aiman ternyata sedang menangis. Kemudian Abu Bakar dan Umar berkata, "Kenapa engkau menangis? Bukankah Rasulullah berada di tempat yang lebih baik?" Kemudian Ummu Aiman pun berkata, "Aku tahu bahwa Rasulullah berada di tempat yang lebih baik. Akan tetapi, aku menangis karena kabar langit telah terputus dari kita." Setelah mendengar jawaban Ummu Aiman, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun terperanjat. Kemudian mereka berdua pun menangis bersama Sayyidah Ummu Aiman.